Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan 5 Juni 2023 terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-23 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Dengan tema renungan Allah tidak pernah ingkar janji. Kisah Raja Yoas dimulai dari Atalia, ibu dari Ahazia yang membunuh semua keturunan raja karena kematian anaknya Ahazia. Raja Yoas diselamatkan dari tragedi pembunuhan itu oleh Yosabat, istri dari Imam Yoyada. Mereka menyembunyikan Yoas dengan inang penyusunya di rumah Allah. Sampai pada kesempatan Yoyada mengadakan kesepakatan dengan para kepala pasukan 100 untuk memberontak terhadap Atalia. Sebelum itu ia juga mengumpulkan orang-orang Lewi serta kepala puak orang Israel serta seluruh jemaah mengikat perjanjian dengan raja di rumah Tuhan. Mereka pun melakukan perlawanan terhadap Atalia dan menobatkan Yoas menjadi seorang raja untuk orang Israel. Semua hal disiapkan dengan matang oleh Imam Yoyada sehingga berjalan sesuai rencana. Yoas di usianya yang ke-7 tahun dinobatkan sebagai raja bagi bangsa Israel. Hal itu membuat Atalia sangat marah terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadapnya. Imam Yoyada dan istrinya berperan penting terhadap hidup Yoas sampai pada ia dinobatkan sebagai raja bagi mereka. Terlepas dari itu semua, Tuhan turut campur atas semua yang terjadi. Imam Yoyada memberikan kitab Taurat sebagai pedoman bagi hidup bangsa Israel untuk mereka kembali kepada Tuhan. Dari awal, Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya. Ia berpesan kepada umatnya untuk tetap berpegang pada firman-Nya, dan sebagai janjinya, ia akan senantiasa menyertai mereka. Tetapi sebaliknya, jika mereka melupakan firman-Nya dan tidak berpegang pada firman-Nya, maka Allah juga akan meninggalkan mereka. Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada umatnya. Justru umatnya lah yang sering lari daripadanya dengan berbagai alasan yang dibuat untuk membenarkan diri dengan setiap tindakan yang dilakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita memutuskan untuk hidup percaya kepadanya, maka kita juga harus percaya bahwa Ia Allah yang setia. Sekalipun kadangkala kita mulai menjauh atau bahkan mulai melupakan Ia akan menyambut kita kembali dengan kasih-Nya. Ketika kita kembali kepadanya, sama halnya dengan Imam Yoyada. Ia tahu bahwa hanya Allah tempat kembali yang paling tepat dan hanya firman-Nya sebagai pedoman bagi kehidupan umat Israel. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita tanpa kenal waktu. Tidak ada kata terlambat untuk kita kembali kepadanya dan menjadikan firman-Nya pedoman dalam hidup kita. Firman-Nya menjadi sumber kebenaran untuk menuntun hidup kita ke arah yang benar. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.